Wah, itu dia. Nih Bapak Ibu, ini adalah acara menjelang penataran dimulai di Hotel Primer di Pekanbaru. Ini namanya Pak Jayadi. Ini bapak-bapak pengawas dari Bangkalis. Itu ada Pak Doktor satu orang di belakang. Nah, ini dia Pak pengawas, Pak Supri, apa? Nah, biar di sini Pak ya. Karena sekarang Bapak tolong menghadapkan ke saya Pak ya. Boleh pakai kaki. Nah, lihatkan juga sekeliling. 10 menit saja. Oke. Untuk dokumentasi. Dimasukkan nanti ke YouTube seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu buku lagi Pak ya, akan hadiah bagi yang bisa menangkap pesan moral dari cerita saya. Nah, apa intinya? Ceritanya yang mengandung sifat moral lah ya. Ceritanya begini. Nabi Isa pernah kedatangan seseorang di Palestina. Waktu itu ingin jadi muridnya. Aku ingin menjadi muridmu karena dia melihat mukjizat Nabi Isa itu banyak. Bisa menghidupkan orang mati malah kan. Jadi dia ingin menjadi murid Nabi Isa supaya bisa pula menghidupkan orang mati. Nah, jadi seorang ini dia bertanya kepada Nabi Isa, apa syaratnya kalau saya bisa menjadi muridmu? Syaratnya hanya 2, ya. Yang pertama kamu harus jujur, sejujur-jujurnya. Yang kedua jangan rakus. Itu aja syaratnya kalau mau menjadi murid Nabi Isa. Kata Nabi Isa, bisa atau tidak kamu memenuhi persyaratan itu? Sanggup apa tidak? Sanggup. Nabi Isa, saya sanggup. Pertama jujur, yang kedua tidak boleh rakus. Nah, mulailah Nabi Isa berjalan dengan muridnya itu tadi. Ketika sedang berjalan, rupanya melewati padang pasir, melewati ada sungai-sungai yang mungkin agak kering sedikit, airnya tidak banyak. Duduklah di pinggir sungai itu Nabi Isa alaihi salam. Ketika dia duduk, dia bawa roti 3, Nabi Isa ini 3 buah roti besar. Dikasih tahunya kepada muridnya itu, wahai muridku, ini roti ada 3, 1 untuk kamu, 1 untuk saya, 1 lagi untuk perbekalan kita dalam perjalanan. Mana tahu nanti kita dalam perjalanan belum mencapai ke tempat yang kita tuju, sedangkan kita sudah merasa lapar. Jadi yang 1 inilah untuk perbekalan kita. Bisa, kata Nabi Isa. Ya bisa Tuan Guru. Nah, dia tinggal di tempat itu. Nabi Isa pergi mencuci mukanya ke sungai yang sudah mulai mengering. Ketika dia pergi ke sungai, entah mengambil wudhu, entah apa, mencuci muka, pulang, tinggallah roti tadi yang 3 tadi. 1 kan dimakan oleh Nabi Isa, 1 oleh muridnya, 1 lagi untuk perbekalan. Habis dimakannya oleh muridnya ini tadi. Sekembalinya Nabi Isa dari sungai itu, katanya, hai muridku, kan 3 roti kita tadi, 1 untukku, 1 untukmu, 1 untuk perbekalan kita. Iya. Nah, yang 1 lagi mana? Itulah yang saya tak tahu Pak Guru, katanya, Tuan Guru. Entah bagaimana, tapi kan tidak ada orang lain di sini, cuma kamu saja. Iya, tapi saya tidak tahu ada apa tempat di sini, angker nggak tempat ini, katanya. Kok ada yang menghilangkan roti Tuan Guru? Nabi Isa diam saja. Jadi dia diam saja, dia tidak menegur orang ini, cuma dia ingin tahu seperti apa kepribadian orang yang ingin menjadi muridnya ini. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah dia terus berjalan, sampai lagi pada satu tempat sungai yang lebih besar, airnya agak banyak. Di tepi sungai itu bertemulah ada 3 karung kecil emas, tidak pula besar karungnya, agak kecil. 3 karung emas. Kata muridnya, Tuan Guru, ini di pinggir sungai yang besar ini ada 3 karung emas.
siapa? Ini hadiah dari Tuhan untuk kita. Wah, merasa gembira lah dia. Nah, ini baru hebat jadi murid Nabi Isa. Betul-betul luar biasa. Dapat 3 karung emas. Ya guru katanya, 3 karung emas ini untuk siapa? 1 karung untukmu, 1 karung untukku, kata Nabi Isa. Yang 1 karung lagi? Yang 1 karung lagi untuk yang makan roti pagi tadi. Siapa yang makan roti pagi tadi itu? Untuk dia lah 1 karung lagi. Jadi untuk siapa Nabi Isa? Untuk yang makan roti pagi tadi. Mulai dia senyum-senyum. Kata Nabi Isa, ngapa senyum-senyum? Gak ada Nabi Isa. Apa yang gak ada? Sebetulnya Nabi Isa, sebetulnya saya yang makannya roti itu. Nah, kalau begitu 1 karung lagi ini untuk saya kan? Iya, kata Nabi Isa. Ini 1 karung untuk kamu, yang untuk saya ini untuk kamu juga, yang untuk makan roti karena kamu yang makan roti untuk kamu juga. 3-3 ambillah untuk kamu semua, kata Nabi Isa. Tapi mulai hari ini berhentilah kamu menjadi muridku. Engkau tidak bisa menjadi muridku. Pertama, engkau tidak jujur. Yang kedua, engkau rakus, tidak bisa menjadi muridku. Sampai di sinilah. Tidak sedih ya ditinggalkan oleh Nabi Isa. Kenapa dia tidak sedih? Karena mendapat 3 karung emas. Gembira hatinya bukan main. Lalu dia mencarilah, kalau ada kuda yang mau lewat ke pasar, yang mau bawa itu mau dia bayar mahal. Nabi Isa pergi, salaman. Aku pergi, kata Nabi Isa. Sudahlah, kau bukan muridku lagi. Ya, selamat jalan Nabi Isa, katanya. Senang, senyum-senyum dia. Suka hatinya. Dapat emas 3 karung. Walaupun karungnya kecil, tapi emas itu kan besar artinya ya. Nah, waktu itu dia panggillah, ada kuda yang lewat, penunggang kuda dia panggil, ada 2 orang. Tolong bawa ini, aku upah mahal-mahal, gitu dalam hatinya. Datanglah 2 penunggang kuda ke tempatnya. Ditanya, ada apa? Saya minta tolong bawakan barang dagangan saya ke pasar. Nanti saya bayar yang mahal. Ada apa ini? Ya, ada batu-batuan sungai yang mau saya bawa. Diperiksanya. Oh, ini emas ini, katanya ya. Emas. Kalau begitu emas ini untukku, kata perampok tadi. Orang perampok rupanya yang 2 itu. Sinilah, kalian kan berdua. Ya. Janganlah kita bertengkar pula. Berkelahi kita disebabkan oleh 3 karung emas ini. Kalian kan berdua, ya. Aku kan 1, ya. Nah, 1 karung untukmu. Perampok pertama, perampok kedua 1, untuk saya 1, jadi 3. Setuju apa enggak? Oh iya ya, setuju. Tapi makanan kita tidak ada di hari tengah hari. Pergilah beri roti. Nah, salah seorang dari perampok tadi pergilah memberi roti. Dibelinya roti. Setelah dia beli roti, apa katanya? Masa 3 karung emas hanya 1 untuk saya? Maunya 2-2-nya itu untuk saya. Yang tinggal tadi ini, anak murid yang rakus dengan perampok yang 1 tadi pun mengatakan, masa 1 karung ini kita berikan kepada dia? Dia cuma berjasa beli roti aja kok. Masa dia? Kalau begitu bagaimana? Begitu dia datang nanti, dah ada roti untuk kita. Sudah makan roti, kita kapak dia dari belakang teguknya. Ketika dia makan roti. Nah, jadi ialah sepakat orang berdua tadi mau membunuh yang beli roti. Ia membeli roti tadi dalam hati mengatakan pula, supaya untuk saya yang 3 karung tadi diberikannya 2 ini diberi racun, yang 1 untuk dia tidak. Akhirnya sampai di situ, orang yang 2 tadi tidak tahu bahwa roti yang 2 itu sudah diberi racun. Dan orang yang memberi racun tadi tidak tahu pula bahwa orang berdua tadi sepakat mau membunuh dia. Sama-sama tidak tahu. Nah, pergi dari situ diberikannya roti, ayo makan bersama. Baru saja dia makan, itu sudah dikapak punggungnya di belakang. Mati. Tinggal orang berdua tadi. Nah, ayo kita makan roti dulu, nanti kita berangkat. Kita bawa kita lagi yang punya berdua. Hore, kita menang. Nah, pada waktu itulah Bapak Ibu yang terhormat, orang berdua tadi pesta dia. Pesta terakhir makan roti sekenyang-kenyangnya, minum air sepuas-puasnya, sudah minum langsung mati.
Jadi ketiga-tiganya mati. Satu orang mati kena kapak putus lehernya, 2 orang mati kena racun. Besok paginya itu, nah karena itu hari Minggu, besoknya itu hari Senin, Nabi Isa lewat di situ dengan 12 orang muridnya. Disebut dengan kaum Hawari, kaum Hawariyun, penolong agama Allah. Dengan 12 murid Nabi Isa tadi lewat di tempat itu, muridnya yang paling depan berkata kepada Nabi Isa, "Tuan Guru, ada orang mati bertiga dekat 3 karung emas." "Ah, siapa dia?" Datang dia. Nampaklah muridnya yang rakus itu oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada apa ini Tuan Guru? Coba terangkan kepada kami. Kok ada 3 karung emas, ada 3 manusia yang mati di sini? Kata Nabi Isa, inilah buktinya. Inilah tipuan dunia terhadap orang-orang rakus. Jadi orang-orang rakus itu bukan dia menipu orang lain, dia menipu dirinya sendiri, bahkan dirinya sendiri ditipu oleh dunia. Orang rakus ditipu oleh dunia. Orang rakus itu tidak akan pernah bayar zakat, tidak pernah berinfak, tidak mau kurang sedikit pun. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kikir. Tahu kikir Bapak Ibu? Kikir yang untuk motong besi itu. Kikirnya kecil, besinya besar. Besi itu putus dibuatnya, dia tidak mau kurang sedikit pun. Itu namanya kikir. Dalam bahasa Arabnya bakhil. Dalam bahasa Melayu kedekut. Tangkai jering. Dalam bahasa Minangnya apa? Sampilik karyang. Sampilik karyang. Sampilik karyang. Nah, saku-saku bajai. Nah, jadi itulah yang paling pantang dari seluruh ajaran nabi-nabi. Nah, sekarang siapa di antara Bapak Ibu yang bisa mengambil pesan untuk kejadian pada hari ini di Indonesia? Bapak baca berita apa tidak? Privat. Saya ingin minta Bapak dengan kecerdasan intelektualnya coba hubungan kisah yang 2.500 tahun yang lalu dengan apa yang sekarang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Siapa yang bisa menghubung-hubungkan? Dapat hadiah ukur. Siapa kira-kira? Tapi hubungannya itu kena gitu ya. Siapa yang bisa menghubungkan? Jadi siapa Pak? Apa hubungannya dengan di Indonesia terjadi sekarang ini? Si kisah itu. Pesan apa yang akan kita ambil? Ayo Pak, siapa? Ibu juga boleh. Apa kaitannya dengan kejadian hari ini? Karena sejarah masa lalu adalah untuk jadi pelajaran bagi orang sekarang. Sebagaimana jasad Firaun di mumi itu masih ada sekarang masuk ke dalam kaca. Dan itu dituliskan dalam surat Yunus ayat 90. Litakuna liman khalfaka ayatan. Ini menjadi pelajaran bagi umat-umat yang jauh di belakangmu nanti. Nabi Musa itu kan lebih 6.000 tahun sampai sekarang. Tapi jasad Firaun yang namanya Ramses II yang mengejar Nabi Musa itu masih ada. Jadi Firaun itu bukan nama orang ya, ini jasad Firaun, salah. Firaun itu nama dinasti. Orangnya namanya Ramses. Ada Ramses I, ada Ramses II. Yang mengejar Firaun, mengejar Nabi Musa itu namanya Ramses II. Dinastinya dinasti Firaun atau Farao. Liman khalfaka ayatan. Bagi orang-orang di belakang menjadi pelajaran. Nah, begitu juga kisah Nabi Isa tadi tentang muridnya yang menghadapi 3 karung emas dan 3 muridnya yang mati itu. Apa kaitannya dengan dunia modern sekarang ini? Nah, coba Bapak bisa apa kaitannya dengan dunia sekarang? Coba Pak. Coba ya. Enggak saya nanti. Iya, boleh. Apa pesan Bapak? Coba Bapak. Boleh. Tolong saudara Pak. Singkat Pak ya, 2 menit. Ini coba Pak. Iya. Kita masuk ke YouTube nanti Pak. Jadi murid Nabi Isa itu dengan perampok Pak ya. Kedua-duanya adalah tidak jujur dan rakus atau tamak. Akhirnya muridnya juga tidak dapat emas, kemudian juga perampok itu tidak dapat emas, dan dia mendapat musibah meninggal dunia. Jadi tak dapat apa-apa. Kalau kita hubungkan dengan peristiwa yang sangat besar saat ini,
yaitu Pak Sudirman Said lah ya, yang ingin tetap punya jabatan dan juga dapat fee, mungkin kemungkinan ya dari Freeport ya. Kemungkinan itu Pak ya. Iya, ya. Dan juga Ketua DPR Pak Novianto ya, yang pernah mengatakan atau menjual nama presiden dan wakil presiden. Jadi akhirnya barang ini terbuka semuanya karena masing-masing ada ingin sesuatu sesuai dengan keinginannya. Akhirnya kedua-duanya terbuka oleh masyarakat, kedua-duanya menjadi masalah yang besar dan tidak mendapatkan apa-apa. Logis Pak? Masuk. Bisa diterima? Bisa. Pak. Ini Cuma 2 orang baru Pak. ini hadiahnya. Enggak, 2 orang, dia 3 tadi. Nanti ada lagi. Ya. Enggak, apa yang beliau sebut tadi masih 2 orang, Sudirman dengan Novianto. Terima kasih. Karena waktu kita pendek Pak ya. Oke. Masih kurang baru tuh Pak. Sorot lagi Pak, sekeliling Pak. Masih kurang lagi ya? Nanti akan ada lagi. Enggak, maksud saya gini Pak. Orangnya itu kan cerita Bapak kan 3. Iya, iya. Yang disebutkan di 2 baru tadi. Coba Pak lanjutkan Pak. SS dengan Novianto kan, kan? Coba lanjutkan, masih direkam. Sebenarnya ada tambahannya lagi. Iya. Itu direktur daripada Freeport itu direkamnya. Kan dia direkamnya pembicaraan Novianto ini kan dengan harapan ini. Kita tahu sekarang kan dia dipolisikan juga. Dia dipolisikan karena merekam atau Harus kasih hadiah pula satu lagi ini. apa? Jadi ketiga-tiganya kena sekarang tuh. Oh iya. Nah, apalagi murid yang bisa tadi? Hajat hati ingin membersihkan diri. Ya. Rupanya Ternyata Direktur apa? Freeport, Iya. SS, kemudian Novianto. SM. Oke, sama Ibu. Oke, selamat Pak. Tapi hadiahnya menyusul Pak ya. Oke, sampai ketemu Bapak Ibu, para penonton seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dapat manfaat dari kisah singkat ini dari pengawas-pengawas Bengkalis ya, dari kepala sekolah. Mudah-mudahan cerita yang pendek ini bisa kita kembangkan dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.